Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Freestyle YouTube. Nah, seperti video-video sebelumnya, kita akan membahas materi kelas 10 di bab pertama, yaitu tentang eksponen, akar, dan logaritma pada kurikulum Merdeka. Nah, di part yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai bentuk akar. Nah, bagi adik-adik yang di materi sebelumnya belum menonton, bisa ditonton dulu supaya lebih paham untuk lanjut ke materi berikutnya. Untuk link video sebelumnya akan saya taruh di description box ya. Dan kalau adik-adik punya kesulitan untuk mengerjakan PR atau ada kesulitan di soal-soal tertentu, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa juga dikirim di pesan Instagram, yaitu di @duniabelajar22. Nanti akan saya bahas ataupun akan saya jawab langsung melalui Instagram. Oke? Sebelum masuk ke videonya, seperti biasa jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu, tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Oke, kita akan langsung masuk membahas bentuk akar. Bentuk akar. Nah, pasti sudah tidak asing lagi ya tentang bentuk akar. Bentuknya seperti ini ya kan? Akar. Nah, bentuk akar ini adalah beberapa bagian. Nah, di sini ternyata ada 3 bagian dalam bentuk akar itu sendiri, yaitu lambang akarnya, yaitu ini, radikan atau angka di dalam akar, dan indeks. Indeks itu adalah yang di sini. Letaknya di sini. Nah, syaratnya kalau indeks, aku tulis lagi ya, indeks syaratnya adalah N lebih dari sama dengan 2. Jadi minimal indeks itu adalah 2. Nggak ada 1, 2. Nah, biasanya hanya akar seperti ini saja. Ini yang tidak ditulis, ini adalah 2 sebenarnya. Tapi biasa ditulis tanpa diberi 2. Kalau lebih dari 2 itu baru ditulis, seperti misalnya akar 3, akar pangkat 4, seperti itu. Dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Ini dibaca akar 5 atau akar pangkat 2 dari 5. Jadi kalau seperti ini gimana adik-adik? Ini 7 ya. Jadi akar pangkat 7 dari 8. Ini akar, ini indeks, dan angka yang di dalam akar ini adalah radikan. Ayo diingat-ingat ya. Ini akar, ini indeks, dan yang angka di dalam akar itu adalah radikan. Nah, itu adalah dasaran kita dalam belajar bentuk akar. Kita lanjut ya. Nah, bentuk akar itu terbagi dari 2 jenis, yaitu akar sesama dan juga akar sejenis. Beda ya, senama dan sejenis. Nah, kalau senama itu syaratnya hanya indeksnya sama. Indeks tadi yang mana? Iya, yang bagian sini itu adalah indeks. Kalau indeksnya sama tapi radikannya berbeda, ini kan radikannya berbeda, itu dinamakan senama. Nah, beda halnya dengan jika mempunyai indeks dan radikan yang sama, itu dinamakan sejenis. Jadi membedakannya cuma itu saja, akar senama dan akar sejenis. Kalau senama hanya indeksnya saja yang sama, kalau sejenis indeks dan radikannya sama. Oke, sudah paham? Lanjut. Nah, definisi bentuk akar. Bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka, atau bilangan yang di belakang koma dan tidak berulang. Nah, seperti ini bilangan akar.
Beda lagi kalau akar 4 berarti hasilnya 2. Ini masih bisa diakar. Yang seperti ini bisa diakar tapi hasilnya adalah ada bilangan di belakang koma. Nah, supaya adik-adik tidak bingung bagaimana cara mencari dan menghafalkan bilangan angka di belakang koma ini, adik-adik diajari yang namanya menyederhanakan bentuk akar. Jadi, supaya adik-adik tidak perlu menghitung menggunakan kalkulator. Contohnya seperti ini. 32 ini jika disederhanakan menjadi 4 akar 2. 18 disederhanakan menjadi 3 akar 2. 125 disederhanakan menjadi 5 akar 5. Dan 81 akar pangkat 3 bisa disederhanakan menjadi 3 akar pangkat 3. Caranya gimana, Kak? Ayo kita bahas bersama-sama. Cara yang pertama, di sini. Misalnya nih, akar pangkat 2 dari 75. Pangkat 2, duanya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa ya. Nah, cara yang pertama yaitu di sini. Cara yang pertama yaitu adik-adik harus ingat dulu akar-akar tadi yang belakangnya di belakang, yang hasilnya ada angka di belakang koma. Itu ada akar 2, ada akar 3, ada akar 5, ada akar 7, ada akar 6, ini saya 6 di sini, ada akar 8, dan seterusnya. Nah, adik-adik bisa lihat, apakah 75 ini jika dibagi di antara akar-akar ini, hasilnya ada yang bisa diakar. Maksudnya gimana tuh, Kak? Gini ya, misalnya ini. Cara yang kedua, biar ini nggak bingung, ini soal yang A gitu ya. Soal yang A ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Misalnya, 75 dibagi 2, tidak bisa. 75 dibagi 3. Kita coba dulu. 75 dibagi 3 hasilnya berapa? Oh, ternyata 25. 25 ini bisa diakar atau tidak? Maksudnya, nilainya koma atau tidak? Wah, ternyata tidak, yaitu 5. Jadi, ini bisa digunakan. Cara yang ketiga yaitu kita bentuk menjadi 25, kita kalikan dengan 3. Nah, seperti ini. 25 dikali 3 itu hasilnya sama halnya dengan 75. Nah, jadi angka yang ada di dalam akar itu harus diakarkan semua. Nah, seperti ini. Akar 25 dan akar 23. Akar 25 tadi berapa? 5. Akar 3 kan tidak bisa. Bisa, tapi hasilnya adalah koma. Jadi tinggal kita tulis begini. Jadi, cara menyederhanakan akar dari 75 adalah 5 akar 3. Gampang kan? Oke, kita lanjut nih. Yang kedua, misalnya akar dari 20. Nah, 20 bisa dibagi berapa ya? Di antara ini, bagi 2, kan hasilnya 10. 10 tidak bisa diakar. Dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 5, oh bisa. Dibagi 5 hasilnya 4. Jadi kita tulis. Jadi, 4 kita kalikan dengan 5. Hasilnya 20. Jadi kita akar satu persatu. Akar dari 4 berapa? 2. Akar 5 tidak bisa. Kita tulis langsung. Jadi, penyederhanaan dari akar 20 yaitu 2 akar 5. Gampang kan? Oke, kalau gampang, untuk video hari ini cukup sampai sini dulu, dan kita lanjut di part 4. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jika ada yang kurang jelas atau ada PR yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau di pesan Instagram di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video berikutnya.